Baik, terima kasih atas kesempatan. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas mandiri rekayasa perangkat lunak yang kedua. Perkenalkan, nama saya Christian Aldi Ambalembang dengan NIM 200211060058. Kita mulai pada bagian 1, latar belakang, tujuan, dan manfaat. Pertama, latar belakang, ada Agil dan Ligo Paus. Agil adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Kemudian ada PAUS. PAUS atau Pusilcom Agile Unified Process merupakan sebuah panduan mengembangkan piranti lunak. PAUS merupakan hasil perkawinan dari pendekatan agile yang bersifat ringan dan cepat dengan pendekatan Unified Process yang bersifat formal dan berdokumentasi lengkap. Kemudian tujuan dan manfaat. Analisa dan perancangan sistem informasi dengan pendekatan agile menurut panduan proses dan aktivitas yang diberikan PAUS. Pertama, bagaimana membangun sistem informasi yang berorientasi objek berdasarkan model arsitektur client server dan web based menurut panduan proses dan aktivitas yang diberikan PAUS. Yang kedua, apakah terdapat best practice dalam proses dan aktivitas pengembangan sistem informasi berdasarkan pendekatan agile menurut panduan PAUS? Panduan PAUS menjamin proses rancang bangun sistem informasi dengan karakteristik arsitektur sentrik, model based, object oriented, dan reusable dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian bagian 2 adalah metodologi. Metodologi yang akan digunakan adalah model proses daur hidup rantai lunak, PAUS, Unified Modeling Model. Kemudian yang ketiga, teknologi yang digunakan. Pendekatan disciplinable sesuai dengan panduan PAUS pada dua kasus pengembangan informatik di bawah ini. Jadi akan menggunakan dua kasus. Ada kasus pertama, yaitu sistem informasi Rakorev di Bapeda, Kota Manado. Dan studi kasus yang kedua, yaitu portal sekolah minggu gereja Masih Injil di Minahasa. Di sini, studi kasus yang pertama, yaitu sistem informasi Rakorev di Bapeda di Kota Manado. Pada bagian pertama, artefak LCO Phase Inception. Jadi dokumen STR Key dan Vision merangkum tujuan pertama, kedua, dan ketiga dari fase inception ini. Yang pertama ada proses bisnis aplikasi, kemudian ada problem statement, ada fungsionalitas utama, dan ada estimasi software. Dokumentasi software project plan merangkum tujuan keempat, kelima dari fase inception ini. Kemudian yang kedua ada artifact LCO phase elaboration. Artefak life cycle objektif yang pertama terkait dengan tujuan fase elaboration ini terangkum dalam dokumen SRS dan dokumen SAD. Nah, yang pertama ada functional view, ada use case, ada logical view, ada deployment view, dan juga ada rencana antarmuka. Kemudian ada artefak LCO phase construction. Artefak dokumen yang dihasilkan pada fase ini diantaranya adalah source code yang dihasilkan dari aplikasi. Ini adalah contoh source code-nya, mungkin karena tidak terlalu kentara karena terlalu besar. Kemudian studi kasus yang kedua yaitu portal sekolah minggu untuk UMIM. Pertama ada artefak LCO phase inception, dokumen STR key dan vision merangkum tujuan pertama dan ketiga dari fase inception ini. Pertama ada proses bisnis aplikasi, kemudian ada proses problem statement, ada fungsionalitas utama, dan ada estimasi software. Kemudian kedua ada artefak LCO phase elaboration. Artefak life cycle objektif yang pertama terkait dengan tujuan phase elaboration ini terangkum dalam dokumen SRS dan dokumen SAD. Pada bagian ini ada functional view atau use case, ada logical view, dan juga ada process view. Kemudian ada implementation view dan perencanaan antarmuka. Kemudian bagian terakhir yaitu ada artefak LCO phase construction. Artefak dokumen yang dihasilkan pada fase ini antaranya adalah source code aplikasi. Di sini kita dapat lihat tampilan source code-nya mungkin terus sama seperti sebelumnya terlalu besar dan panjang jadi kurang kelihatan source code-nya. Kemudian di sini adalah UI yang tampilannya di menu pada program yang dibuat. Nah, ini kita masuk pada bagian kesimpulan, yaitu mengembangkan sistem informasi dengan pendekatan agile menurut panduan Pusilcom Agile Unified Process atau PAUS, menjamin mengembangkan aplikasi yang arsitektur sentrik,
model based, object oriented, dan reviewable dalam waktu relatif singkat sehingga bisa dibilang ini adalah sebuah best practice seperti tujuan sebelumnya. Menggunakan Kakas UML versi 2.0 sangat efektif untuk digunakan sebagai alat pemodelan proses bisnis, analisa dan perencanaan hingga konstruksi source code. Kemudian terakhir ada komitmen user, penerapan teknik pair programming, penggunaan Kakas UML yang tepat, serta pemilihan tools pendukung manajemen proyek menjadi faktor penentu dalam pengembangan sistem informasi dengan panduan policy ini. Demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.